Halo lagi dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita akan menyelami salah satu bab yang menurut saya paling bikin penasaran dari kosmosnya Carl Sagan. Bab 4 judulnya Surga dan Neraka. Judul yang provokatif ya. Banget. Nah, kita udah siapkan nih saripati dari bab itu buat jadi panduan. Misi kita kali ini mengupas gimana sih manusia dari dulu sampai sekarang memandang langit. Terus melihat kontras tajam antara bumi yang Sagan sebut surga kita sama Venus, si neraka planet. Sekaligus jadi cermin gitu buat lihat betapa rapuhnya rumah kita ini. Siap kita bongkar bareng-bareng? Siap. Bab ini memang keren banget caranya Sagan nyambungin kosmos sama kita di bumi. Jadi kita diajak lihat gimana pemahaman kita soal planet lain, terutama yang ekstrim kayak Venus itu, bukan cuma soal astronomi aja. Oh gitu? Iya, tapi juga jadi kunci buat ngerti masa depan bumi kita sendiri. Perjalanan dari mitos ke sains, dari tahayul sampai ke peringatan soal iklim. Oke, menarik. Mari kita mulai dari yang paling awal deh. Hubungan manusia sama langit. Orang dulu kan jelas banget lihat pola di langit buat kehidupan sehari-hari. Musim buat panen, pasang surut buat nelayan. Betul, itu pengamatan praktis. Nah, tapi terus ada titik-titik cahaya yang geraknya aneh, beda dari bintang biasa, yang disebut pengembara atau planetes dalam bahasa Yunani. Gimana dari sini kok bisa lompat jadi astrologi? Keyakinan kalau posisi planet pas kita lahir itu nentuin nasib. Nah, itu dia lompatannya. Dari pengamatan praktis ke ramalan personal. Konsep ini benar-benar dibakukan itu di Alexandria oleh Ptolemy sekitar 2000 tahun lalu lah. Dia gabungin tradisi Babilonia juga. Oh, jadi udah lama banget ya? Lama banget. Dan menariknya, jejak astrologi ini masih ada loh di bahasa kita sehari-hari. Anda pernah dengar kata disaster? Iya, bencana kan artinya? Nah, itu dari bahasa Yunani, bintang buruk. Atau influenza. Itu dari bahasa Italia artinya pengaruh dari bintang. Bahkan Mazel Tov dalam Ibrani artinya konstelasi yang baik. Wah, baru tahu saya. Keren ya bahasa bisa nyimpen sejarah pemikiran gitu. Tapi Sagan kan kritis banget ya soal astrologi ini, soal validitasnya. Kritis banget, dan ada alasannya. Sains kan cari bukti yang bisa diuji ya. Astrologi ini ya gagal kalau diuji secara ilmiah. Contoh paling gampang, studi anak kembar. Oh iya. Lahirnya kan barengan tuh, tempat dan waktunya hampir sama. Harusnya menurut astrologi, nasibnya mirip dong. Tapi kenyataannya beda jauh seringnya. Satu sukses, satu mungkin. Ya gitu deh. Itu aja udah cukup buat bantah klaim dasarnya. Belum lagi kalau dites beneran. Para astrolognya sendiri sering gak sepakat kan kalau dikasih data kelahiran yang sama atau disuruh tebak karakter orang sering meleset. Persis. Ironisnya, Anda coba deh lihat koran hari ini. Hampir pasti ada kolom ramalan bintang harian. Iya sih, selalu ada kayaknya. Tapi kolom astronomi, seminggu sekali aja udah bagus. Sagan nunjukin kontradiksi ini. Pernah ada studi banding ramalan harian buat zodiak Libra dari dua koran di kota yang sama. Hasilnya, ya ampun, isinya nasihat umum aja, kadang malah bertentangan. Satu bilang, hari baik buat mulai proyek, yang lain tunda keputusan penting. Ini mah kayak tebak-tebakan aja, bukan panduan dari langit. Haha, iya juga ya. Tapi yang menarik nih, katanya astronom sekelas Johannes Kepler aja dulu pernah jadi astrolog buat cari makan. Nah, itu kutipan terkenal. Kepler pernah bilang, Tuhan kasih cara buat tiap hewan cari makan. Buat astronom, Tuhan kasih astrologi. Wah, Tapi, penting lihat konteksnya ya. Kepler itu hidup di masa transisi. Dia pakai astrologi buat bertahan hidup. Tapi ujung-ujungnya, dia merevolusi astronomi pakai hukum gerak planetnya. Itu dasar hitungannya matematika presisi, pengamatan, bukan ramalan nasib. Dia justru menunjukin jalan ke koneksi kosmik yang sebenarnya, memahami hukum fisika alam semesta, bukan cari untung-untungan nasib di bintang. oke, jadi beda ya antara memakai dan mempercayai sepenuhnya. Nah, dari pengaruh langit yang halus kayak astrologi, kita pindah ke tamu langit yang lebih dramatis. Dan dulu jelas bikin takut, komet. Kebayang nggak sih tiba-tiba ada ekor cahaya raksasa muncul di langit malam? Orang pasti panik lah. Oh, jelas banget. Dulu itu, komet hampir selalu dianggap pertanda jelek.
Kematian raja, perang, wabah, bahkan dianggap kemarahan Tuhan. Ada kutipan dari uskup abad ke-16, Andreas Celicius. Dia bilang, komet itu asap tebal dosa manusia yang naik ke langit terus dibakar sama murka Tuhan. Astaga, serem banget ya gambarannya. Itu nunjukin betapa dalamnya rasa takut mereka. Iya, dan sejarah nyatat banyak kejadian. Komet Halley yang terkenal itu contohnya. Udah dicatat di Tiongkok dari 1057 sebelum Masehi. Tahun 66 Masehi, katanya kelihatan kayak pedang di atas Yerusalem. Tahun 1066, pas penaklukan Normandia di Inggris, itu diabadikan di tapestri Bayeux. Oh, yang terkenal itu ya? Iya. Terus pelukis Giotto, dia lihat komet Halley tahun 1301, terus dia lukis jadi bintang Bethlehem. Tahun 1466, pas pengepungan Belgrade, muncul lagi bikin panik se-Eropa. Wow, panjang juga ya sejarah ketakutan sama Halley ini. Dan itu bertahan lama loh. Bahkan pas Halley balik lagi tahun 1910, udah zaman modern kan itu, masih aja ada kepanikan. Orang sampai jualan pil anti komet, terus masker gas juga, takut keracunan gas sianogen dari ekornya, padahal ya nggak ada dasarnya sama sekali. Haha, ada-ada aja ya. Terus, penjelasan ilmiahnya gimana? Apa sih komet itu sebenarnya? Sains ngasih gambaran yang menurut saya sih jauh lebih keren. Komet itu intinya bola salju kotor raksasa. Bola salju kotor? Iya. Intinya itu campuran es air, metana, amonia beku, sama debu dan batuan kecil. Sisa-sisa dari awal pembentukan tata surya kita. Asalnya dari tempat jauh banget. Namanya awan Oort. Kayak gudang triliunan komet gitu di pinggir tata surya. Gudang komet raksasa ya? Jauh banget. Terus, kok bisa sampai main ke dekat bumi? Nah, kadang ada gangguan gravitasi dari bintang lain yang lewat, atau mungkin ada senggolan di dalam awan Oort itu sendiri. Akhirnya, salah satu bola salju ini kedorong, masuk ke orbit lonjong banget, elips, menuju matahari. Pas dekat matahari, panasnya bikin esnya nguap, debunya lepas. Jadilah koma, atmosfer kabur di sekitar inti, sama ekornya yang panjang itu. Oh, jadi ekornya itu karena panas matahari ya? Betul, dan ekornya selalu ngejauh dari matahari, karena didorong angin matahari sama tekanan radiasi. Sagan punya cerita lucu nih. Dia pernah ditelepon orang mabuk, nanya what's the comet gitu. Sagan coba jawab singkat, komet itu bola salju selebar 1 mil. Terus gimana? Ya, si penelponnya nggak puas dong. Jawaban ilmiah, tapi mungkin kurang puitis ya buat dia. Bisa jadi, bisa jadi. Terus ada hubungannya nggak sih komet sama hujan meteor yang suka kita lihat itu? Ada banget. Alexander von Humboldt itu salah satu yang pertama sadar soal ini. Jadi, pas bumi kita lewat di jalur bekas dilewatin komet, kan banyak debu tuh sisa kometnya. Nah, debu-debu kecil ini masuk atmosfer kita, kebakar, jadi pemandangan hujan meteor deh. Jadi pas Anda lihat bintang jatuh, bisa jadi itu lagi lihat remah-remah komet. Wah, keren juga ya. Dari pemandangan indah, sekarang kita geser ke yang agak ngeri nih. Tabrakan kosmik. Peristiwa Tunguska di Siberia tahun 1908 itu deskripsinya kayak film bencana ya. Iya, ngeri banget. Saksi mata yang jaraknya puluhan kilometer aja bilang langit kayak kebelah dua. Terus ada gelombang panas yang bikin kebakar, baru deh ledakan super keras yang robohin orang, ngeratain hutan ribuan kilometer persegi. Getarannya kecatat di seluruh dunia. Bayangin kalau ada di dekat situ, pasti mikir kiamat. Itu sebenarnya apa sih yang nabrak? Komet? Asteroid? Kok nggak ada kawahnya katanya? Penjelasan yang paling mungkin itu ledakan di udara, airburst. Jadi, ada fragmen komet atau asteroid kecil, mungkin diameternya cuma beberapa puluh meter aja. Dia meledak, hancur berkeping-keping beberapa kilometer di atas tanah, sebelum sempat bikin kawah besar. Oh, jadi meledak di atas ya? Iya, kejadian segede Tunguska itu diperkirakan ya, mungkin tiap beberapa ratus tahun sekali atau 1000 tahun sekali lah. Beda sama tumpukan objek raksasa kayak yang bikin punah dinosaurus itu, yang kawahnya Chicxulub, itu jauh lebih jarang, puluhan sampai ratusan juta tahun sekali mungkin. Dan bukti tabrakan kayak gini kan sebenarnya banyak ya di tata surya kita. Bulan tuh contoh paling jelas, penuh banget sama kawah. Betul sekali. Bulan kan nggak punya atmosfer, nggak ada aktivitas geologi yang berarti kayak bumi.
Jadi kawah-kawahnya awet miliaran tahun. Itu kayak rekaman sejarah pemboman besar-besaran pas awal tata surya terbentuk. Merkurius, Mars, bahkan Venus yang ketutup awan, itu juga kelihatan kok punya kawah tubrukan kalau dipetain pakai radar. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa di bumi kawahnya nggak sebanyak di bulan? Apa kita lebih hoki gitu jarang ketabrak? Bukan soal hoki sih, tapi karena bumi ini planet yang super aktif. Ada erosi air, angin, ada pergerakan lempeng tektonik, gunung meletus, bahkan tumbuhan aja bisa nutupin. Proses ini jalan terus, jadi permukaan bumi itu terus berubah. Kawah-kawah lama ya kehapus atau keisi. Oh gitu. Kayak kawah meteor di Arizona itu bisa awet karena relatif baru, umurnya baru 50.000 tahunan, dan lokasinya di tempat kering. Sumber utama ancaman tabrakan sekarang ini ya dari sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Itu sisa-sisa bahan bangunan planet yang nggak jadi. Oke, paham sekarang. Nah, sekarang kita fokus ke tetangga sebelah nih, yang penuh misteri, Venus. Dari luar kan kelihatan cantik ya, berkilau gitu. Tapi di baliknya, dulu orang nebaknya macem-macem banget ya. Oh, macem-macem banget. Kan awannya tebel banget tuh, nutupin terus. Jadi permukaannya nggak kelihatan pakai teleskop biasa dari bumi. Galileo aja cuma lihat piringan polos. Makanya spekulasinya liar berabad-abad. Ada yang bayangin lautan luas, hutan tropis lebat, kayak di film-film. Ada juga yang mikir permukaannya rawa-rawa kayak zaman karbon di bumi. Benar-benar kanvas kosong buat imajinasi. Terus gimana caranya kita akhirnya bisa ngintip ke balik awan tebal itu? Terobosannya pakai teknologi radar, perpenahan abad ke-20. Gelombang radio itu bisa nembus awan Venus. Hasil pemetaan radar pertama aja udah bikin kaget. Pertama, rotasi Venus itu lambat banget. Satu harinya 243 hari bumi, lebih lama dari satu tahunnya, 225 hari bumi. Aneh kan? Lama banget ya satu harinya. Iya, dan yang lebih aneh, muternya kebalik. Retrograde. Jadi matahari di sana terbit di barat, tenggelam di timur. Hah? Serius? Terbit di barat? Itu aja udah bikin bingung, apalagi yang ditemuin radar. Radar nunjukin ada kawah-kawah tubrukan. Artinya, permukaannya lumayan tua. Tapi menariknya, kawahnya cenderung lebih dangkal dibanding di bulan atau Merkurius. Mungkin ya, karena saking panasnya permukaan Venus, batuannya jadi agak lunak gitu. Terus mengalir pelan-pelan selama jutaan tahun, ngeratain kawahnya. Radar juga nemuin fitur geologi raksasa. Gunung-gunung tinggi, ada yang lebih tinggi dari Everest. Terus ada lembah retakan super gede. Ini nunjukin mungkin dulu ada aktivitas tektonik, atau bahkan masih ada sekarang. Tapi gambaran paling jelas dan paling ngeri datangnya dari wahana antariksa yang beneran nekat nerobos atmosfernya dan mendarat. Kayak misi Venera dari Uni Soviet sama Pioneer Venus dari Amerika. Data yang dikirim balik itu gila sih. Gila dan ngeri. Suhu rata-rata permukaannya itu sekitar 480 derajat Celcius. 480? Iya, itu lebih panas dari oven paling panas di dapur Anda, atau bahkan cukup buat lelehin timah sama seng. Terus tekanannya 90 kali lipat tekanan udara di bumi pas di pantai. Itu sama kayak tekanan kalau Anda nyelam hampir 1 kilometer di bawah laut. Astaga! Makanya wahana Venera itu cuma tahan beberapa puluh menit aja sebelum remuk dan meleleh. Nggak heran Sagan bilang Venus itu bukan dewi cinta, tapi inkarnasi neraka. 480 derajat, tekanan 90 atmosfer, bener-bener kayak neraka ya? Apa sih yang bikin Venus jadi separah itu? Kok bisa beda banget sama bumi? Kuncinya, yaitu tadi, atmosfernya. Sekitar 96% isinya karbon dioksida, CO2. Itu gas rumah kaca yang super efektif nangkep panas. Terus awannya yang tebal itu bukan awan air kayak di bumi, tapi tetesan-tetesan asam sulfat pekat. Asam sulfat, kayak di aki mobil itu. Iya, jenis itu. Bayangin aja, hujan asam sulfat terus-menerus di lapisan atas atmosfernya. Walaupun hujannya nguap lagi sebelum nyampe tanah saking panasnya di bawah. Udaranya juga ada sedikit uap air sama gas beracun lain. Jadi CO2 yang sebanyak itu biang keroknya. Betul. Ini yang namanya efek rumah kaca tak terkendali atau runaway greenhouse effect. Gini cara kerjanya. Venus kan sedikit lebih dekat ke matahari dibanding bumi, jadi dapat panas lebih banyak. Panas ini diserap permukaan, terus dipancarin lagi jadi radiasi inframerah. Nah, kalau di bumi, sebagian besar inframerah ini lepas ke angkasa, tapi sebagian ditahan gas rumah kaca, CO2, uap air.
biar planet kita hangat. Oke. Di Venus, lapisan CO2 yang super tebal itu nangkap hampir semua panas inframerah. Jadi, panasnya keperangkap. Makin panas, makin banyak uap air kalau dulu ada, yang nguap, nambah lagi efek rumah kacanya, jadi makin panas lagi. Gitu terus sampai lepas kendali, suhunya jadi ekstrim kayak sekarang. Gila, kontras banget ya. Venus neraka membara, terus Mars yang mungkin kita bahas lain kali, dingin beku. Dan bumi kita, kata Sagan, bumi itu pas, surga buat kita manusia, tempat kita bisa hidup dan berkembang. Tapi, penting buat diingat nih, surga ini tuh bergantung sama keseimbangan yang tipis banget. Bumi juga punya efek rumah kaca alami, dan itu penting loh. Tanpa CO2 sama uap air di udara kita buat nahan seditik panas, suhu rata-rata bumi bakal di bawah titik beku. Lautan beku semua, kehidupan kayak kita ini nggak mungkin ada. Oh iya ya, bener juga. Ya menarik, jumlah total karbon di bumi itu sebenarnya nggak beda jauh sama di Venus. Bedanya, karbon di bumi kebanyakan dikunci, disimpan di kerak bumi, dalam bentuk batuan kayak batu kapur, sedimen laut, atau di dalam tumbuhan dan tanah. Nggak ngambang bebas jadi CO2 di atmosfer kayak di Venus. Nah, disinilah peringatan Sagan jadi relevan banget ya. Mungkin lebih relevan sekarang malah dibanding pas kosmos ditulis dulu. Aktivitas kita, manusia, terutama sejak revolusi industri, itu mulai ganggu keseimbangan iklim bumi ini. Tepat sekali. Ada dua dampak utama yang Sagan soroti waktu itu. Pertama, pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas alam, sama pengundulan hutan besar-besaran. Ini semua ngelepasin CO2 yang tadinya kesimpan, balik lagi ke atmosfer dalam jumlah besar. Akibatnya, Akibatnya, ya efek rumah kaca bumi jadi makin kuat. Ini berpotensi dorong kita ke arah pemanasan global, semacam versi ringannya dari apa yang terjadi di Venus. itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua, itu polusi industri, terutama pelepasan senyawa sulfur. Ini bisa ngebentuk aerosol asam sulfat di lapisan stratosfer. Mirip sama awan asam sulfat di Venus, walaupun skalanya masih jauh lebih kecil ya sekarang. Efeknya ini agak rumit, bisa mantulin sinar matahari, jadi dingin, bisa juga nyerap panas, jadi panas. Tergantung ketinggian sama ukuran partikelnya. Ada juga kan dampak dari perubahan penggunaan lahan? Kayak ganti hutan yang gelap, jadi padang rumput atau gurun yang lebih terang. Iya, itu namanya ngubah albedo, daya pantul permukaan planet. Hutan kan gelap, jadi nyerap banyak panas matahari. Kalau diganti padang rumput atau gurun yang lebih terang, lebih banyak sinar matahari yang dipantulin balik ke angkasa. Perubahan albedo skala besar kayak gini misalnya karena gundulin hutan atau es di kutub mencair, itu bisa ngaruh banget ke iklim. Bisa bikin dingin, risiko runaway albedo effect jadi zaman es, atau malah mempercepat pemanasan kalau es yang mantulin diganti laut yang nyerap panas. Waduh, jadi intinya kita ini kayak lagi mainin termostat planet kita sendiri tapi nggak bener-bener ngerti cara kerjanya ya. Satu sisi kita dorong ke arah panas, sisi lain ada potensi ke arah dingin. Nah, itu dia poin krusialnya, Sagan. Kita ini lagi ngadain eksperimen global di satu-satunya rumah yang kita punya. Konsekuensi jangka panjangnya belum sepenuhnya kita paham. Kita secara serius dan kadang kontradiktif ganggu sistem iklim yang bikin kita bisa ada di sini. Padahal, kayak yang Sagan keluhkan dulu, dana buat neliti iklim bumi secara mendalam, buat belajar dari planet lain kayak Venus dan Mars, itu masih kecil banget dibanding risikonya. Jadi pelajaran dari Venus ini bukan cuma fakta astronomi aja ya, tapi kayak peringatan keras gitu. Persis. Venus itu studi kasus nyata, gimana planet yang mungkin dulunya mirip bumi bisa berubah jadi tempat yang sama sekali nggak bisa ditinggali gara-gara perubahan iklim ekstrim. Ini nyambung ke pesan penutup Sagan di bab ini, yang kayak permohonan gitu. Bumi adalah dunia kecil dan rapuh. Ia perlu disayangi. Pertanyaan yang dia lontarkan puluhan tahun lalu itu masih relevan banget sekarang. Kita mau milih mikir jangka panjang, memahami dan ngelindungin sistem pendukung kehidupan planet kita ini, atau kita mau terus ngejar keuntungan jangka pendek aja, cuek sama peringatan dari tetangga kita itu. Perjalanan kita melintasi surga dan neraka versi kosmik ini benar-benar ngasih perspektif ya. Dari astrologi yang coba nebak nasib per orang, kita jadi lihat gimana sains mengungkap nasib kita semua sebagai penghuni planet lewat pemahaman soal komet, tabrakan, dan iklim dunia lain. Dan kontras antara Venus yang panas banget sama bumi yang untuk saat ini nyaman ini jadi inti pelajarannya.
Bandingin rumah kita sama neraka di sebelah itu, bikin kita sadar betapa berharganya kondisi di bumi ini, dan betapa pentingnya kita jaga keseimbangan yang bikin kita bisa hidup di surga ini. Ironis ya, lihat keluar angkasa justru bikin kita lebih menghargai rumah sendiri. Venus sebagai alarm soal dampak kita ke iklim bumi. Kalau lihat kondisi perubahan iklim sekarang yang udah makin nyata, kira-kira sejauh mana sih kita udah dengerin alarm dari neraka Venus itu? Dan lanjutannya, apa ya langkah nyata yang bisa kita ambil dari pemahaman kosmik ini buat mastiin sorga kita ini tetap bisa kita tinggali? Pertanyaan penting itu. Layak banget kita pikirin baik-baik setelah ini. Oke. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya.